Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmono Gus Salim, NIM 191000030. Di kesempatan kali ini saya akan menampilkan video penyuluhan terkait dengan asma bronkial di Desa Wedomartani. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak RT ya sebelumnya ya. Iya. Kalau misalnya hari ini kita akan mulai kegiatan penyuluhan. Saya juga sebelumnya sudah membuat kontrak dengan Pak RT. Di kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang asma bronkial. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Darmono Gus Salim. Saya mahasiswa keperawatan dari STIKes Gunawangsa, Yogyakarta. Dalam hal ini saya melakukan studi praktik untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Nah, biar supaya lebih akrab lagi, mungkin kita perkenalan dulu ya dari Mbak yang di sana, mungkin Ibu yang paling ujung ya. Kenalkan diri, kemudian sampai ke sini. Perkenalkan, nama saya Aziza. Perkenalkan, nama saya Bang Bolo. Nama saya Sujun. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di kesempatan ini kita akan memulai penyuluhan. Nah, mungkin sebelum kita mulai saya bagikan dulu ya leafletnya, ini bisa dibaca ya. Ini dikasih. Ya, ini juga. Oke. Ya. Oke, nah leafletnya bisa sambil dilihat. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat berita-berita sebelumnya, kejadian-kejadian yang baru saja terjadi, nah itu banyak kematian-kematian yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang kronis, akut dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu ada asma bronkial. Nah, jadi ada di dalam situ di leaflet nanti bisa dilihat. Nah, jadi ada menurut data itu ada sekitar 225.000 jiwa meninggal setiap tahunnya di dunia. Nah, itu penyebabnya itu asma bronkial. Nah, jadi tujuan saya melakukan penyuluhan ini biar supaya kita mengetahui apa sih asma bronkial itu, apa sih tanda dan gejala asma bronkial itu, kemudian bagaimana sih penanganannya, bagaimana sih cara pencegahannya, terus bagaimana penanganan ketika si asma bronkial ini kambuh. Nah, jadi seperti yang tertulis di leaflet situ. Nah, jadi untuk kegiatan acaranya di sini kita 30 menit. 5 menit tadi pembukaan seperti yang sudah kita lewati. Nanti 15 berikutnya kita pemaparan materi serta diskusi. Kemudian 10 menit terakhir kita evaluasi sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kita bisa mulai ya. Nah, jadi mungkin saya mau tanya sedikit. Dari Bapak Ibu yang di sini, mungkin ada yang sudah mengetahui apa sih asma bronkial itu? Mungkin dari Bapak yang paling ujung di sana. Tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Iya. Kalau Ibu yang ini asma bronkial. Ya, tuh yang sesak napas itu. Ada lagi? Oh, belum ada. Nah, jadi asma itu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, sesak napas. Nah, kalau misalnya asma bronkial, nah itu inflamasi yang terjadi di saluran pernafasan. Tempatnya tempat sel-sel itu berbagi peran.
Jadi kayak terjadi penyempitan, kemudian terjadi sumbatan benda asing, kayak misalnya debu atau infeksi obat-obatan dan makanan lain sebagainya. Nah, di leaflet itu juga sudah tercantum tanda dan gejala. Nah, jadi seperti yang tadi Ibu Yona sampaikan, bahwasanya asma itu ya semacam sesak napas. Nah, jadi di tanda dan gejala ini dia jelaskan bahwa sesak napas itu memiliki tanda dan gejala seperti batuk keras. Nah, ketika kita melihat ada orang-orang yang batuk-batuk keras, nah mungkin bisa diperiksa ke klinik apakah mungkin dia terkena asma bronkial atau enggaknya. Nah, kemudian yang kedua ada nafas berbunyi-bunyi. Nah, nafas berbunyi-bunyi ini dikarenakan tadi sesak nafas yang dikatakan sama Ibu Yohana tadi salah satunya. Kemudian ada juga sulit bernapas. Nah, ini faktor dari sesak nafas tadi. Kemudian dada kita bisa terasa sakit dan juga lemah dan lesu. Kemudian ada penyebab. Nah, ini bisa dari faktor genetik, kemudian ada faktor lingkungan, kemudian alergi makanan dan obat-obatan seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, kemudian ada juga faktor pemicu terjadinya asma bronkial ini. Nah, itu ada dari polusi udara, kemudian perubahan cuaca, terus ada juga stres dan kecemasan. Nah, terus yang terakhir ada obat-obatan. Nah, biasanya kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman sekarang ya, kendaraan, kemudian pabrik, nah itulah yang pemicu polusi sehingga kita seringkali anak-anak bahkan kita sendiri yaitu terkena polusi sehingga biasanya kita sesak nafas dan juga ada yang bahkan sampai ya amit-amit ya terjadi menderita asma bronkial ini. Kemudian ada juga pencegahan kekambuhan. Nah, kalau misalnya ada anggota keluarga dari bapak ibu yang misalnya memiliki penderita asma bronkial, atau mungkin yang siapa tahu nanti ketika amit-amit ada yang terkena asma bronkial ini, nah ini penanganannya ini pencegahan kekambuhan ini bisa kita kalau yang bapak-bapak ya yang punya anak kecil mungkin berhenti merokok, terus hindari paparan asap rokok juga, anak-anaknya dijauhkan, terus juga jangan memelihara hewan semisal anjing yang punya bulu halus yang bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Terus juga gunakan kasur dan bantal itu yang bersih ya, bersih. Terus ada juga usahakan tidak menggunakan karpet dalam rumah atau kamar tidur. Nah, terus yang terakhir juga sering dijemur itu dijemur dan dikepukas lagi. Nah, untuk penanganannya gimana? Nah, kita bisa kalau misalnya dalam medis itu bisa mengkonsumsi obat-obatan. Terus kita juga bisa menerapkan pola hidup yang sehat. Jangan merokok untuk bapak yang punya anak kecil, kemudian kita melindungi diri dari debu dan asap. Nah, jadi kalau misalnya keluar kita bisa menggunakan masker untuk terhindar dari polusi. Terus bapak-bapak mungkin dikurangi merokoknya karena biasanya asma bronkial ini terjadi di anak-anak paling sering, paling banyak ya. Jadi bagaimana kita ini bisa menjaga regenerasi generasi muda kita ya biar kesehatannya optimal, karena Indonesia juga butuh generasi baru yang sehat. Nah, itu beberapa penjelasan terkait asma bronkial. Mungkin ada yang perlu disangka atau dipertanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi ditanya. Oh iya, silakan. Tadi kan katanya tadi kalau binatang anjing nggak boleh dimasukin dalam rumah ya atau? Iya. Ya. Kalau kucing bisa nggak? Kucing juga seharusnya tidak boleh ya kalau Tidak misalnya boleh. karena dia juga bulu tidak jauh beda dengan anjing. Nah, ini kalau misalnya pada anak kecil ya, pada anak kecil biasanya itu kan mereka kalau misalnya lihat
wah hewan-hewan yang lucu, nah itu sering dimainkan, kemudian bulu-bulunya masuk ke saluran pernapasan. Hewan kucing itu biasanya kalau misalnya setahunya saya ya, dia itu bulu-bulunya mudah rontok atau mudah copot. Nah hal inilah yang biasanya menyebabkan orang-orang itu terkena atau mengalami sesak napas dari bulu-bulu hewan ini, misalnya kucing dan anjing tadi. Ini seperti itu Bapak. Ada yang lain? Saya ingin tanya, Oh ya, silakan Mbak Aisyah. apakah jika batuk orang mengalami batuk keras itu pasti dibilangnya asma bronkial atau enggak? Nah, oke, bagus sekali ya. Nah, jadi dikatakan asma bronkial yang tadi ditanyakan dari gejala-gejala kemudian batuk keras, apakah bisa dikatakan asma bronkial? Nah, kita lihat lagi ke belakang, apakah dia memiliki etiologi atau penyebab yang sama, kayak misalnya dia ini terkena pengisian terus-menerus, atau mungkin dia punya faktor genetik nih secara keturunan bahwa ada dari kakek nenek atau bapak ibunya dia penderita asma juga. Nah, itu bisa kita berkaca dari latar belakangnya si individu ini atau anak ini atau remaja ini atau orang tua ini. Nah, itu bisa kita lihat dari situ, kurang lebih seperti itu. Jadi seseorang yang batuk keras belum tentu bisa dikatakan bahwa dia penderita asma bronkial. Kita harus berkaca dari latar belakangnya dia terlebih dahulu. Nah, kurang lebih begitu Ibu Aisyah. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup. Nah, jadi kurang lebih seperti itu materi yang perlu saya sampaikan dan diskusinya kita. Nah, ada juga beberapa harapan saya. Mari kita sama-sama melakukan pencegahan biar supaya terutama pada anak-anak, Bapak Ibu, harapan saya setelah kembali dari kegiatan penyuluhan ini sudah bisa dikurangi merokoknya di dalam rumah. Kalaupun mau merokok mungkin bisa keluar dari rumah, menjauhi anak-anak atau mungkin ibu yang sedang hamil, istri yang sedang hamil. Nah, itu menjaga jarak. Kalau misalnya mau merokok paling bagus sih dikurangin ya, atau mungkin tidak perlu sama sekali. Nah, itu lebih bagus untuk kita mencegah terjadinya asma bronkial pada generasi-generasi baru kita. Nah, kemudian kalau misalnya keluar ibu-ibu yang pergi belanja, nah mungkin maskernya perlu digunakan, maskernya untuk terhindar dari polusi. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, tadi diskusinya sudah baik sekali, pertanyaan-pertanyaan, antusiasnya ingin mengetahuinya cukup bagus sekali. Nah, mungkin seperti itu yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada kegiatan seperti ini lagi, nanti akan saya informasikan ke Pak RT atau Pak Lurah. Nanti informasi selanjutnya bisa disalurkan dari perangkat desa. Itu kita melakukan pertemuan semacam ini lagi. Nah, kemungkinan saya akan jadwalkan pertemuannya di minggu depan, di hari Sabtu ya, pagi, di weekendnya Bapak Ibu. Nanti kita akan pertemuan, itu kita mungkin latihan atau senam. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri acara penyuluhan ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.